Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardita Rastri Pertiwi dari kelas Matematika 2020E Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang deterjen. Jadi, topik yang akan dibahas, yang pertama ada apa itu deterjen, apa saja jenis-jenis dari deterjen, apa saja kandungan bahan kimia yang terdapat dalam deterjen, apa manfaat dari deterjen, dan bagaimana jika deterjen disalahgunakan. Langsung saja kita masuk ke topik yang pertama. Definisi deterjen. Kata deterjen berasal dari bahasa Latin detergere, yang berarti menghapus. Jadi deterjen adalah campuran berbagai bahan yang digunakan untuk membantu pembersihan dan terbuat dari bahan-bahan turunan minyak bumi. Dibanding dengan sabun, deterjen mempunyai keunggulan antara lain mempunyai daya cuci yang lebih baik serta tidak terpengaruh oleh kesadahan air. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis deterjen. Jenis-jenis deterjen ini yang pertama ada deterjen batangan. Deterjen batangan ini berbentuk padat dan memiliki tingkat alkali yang tinggi. Sekarang sudah jarang dipakai untuk mencuci karena membuat tangan iritasi dan bisa melunturkan warna baju dengan cepat. Yang kedua ada deterjen bubuk. Salah satu jenis deterjen yang paling umum digunakan, mudah disimpan dan dikemas, gampang diukur, serta punya konsentrasi paling tinggi di antara jenis deterjen lainnya. Ada yang berongga sehingga tampak lebih banyak, dan ada yang padat memperlihatkan volume deterjen sedikit. Selanjutnya ada deterjen colek. Deterjen cuci pasta yang punya banyak filler serta air. Daya cuci lebih rendah daripada daya cuci deterjen lain. Yang terakhir ada deterjen cair. Deterjen ini masih banyak digunakan untuk laundry. Tidak ada filler sehingga daya cuci cukup tinggi. Kadar airnya tinggi sehingga tidak seefektif deterjen berbentuk serbuk. Selanjutnya di sini ada gambar-gambar ilustrasi dari deterjen. Yang pertama ada gambar dari deterjen batangan. Ya, deterjen batangan ini sekarang ini cukup sulit ya untuk didapatkan. Karena memang sudah jarang beredar di pasaran, kecuali hanya tertentu saja. Yang kedua ada gambar deterjen bubuk. Nah, deterjen bubuk ini tuh mudah sekali ditemui ya. Banyak sekali di pasaran. Merek yang cukup terkenal itu seperti Rinso, Soclean, Jazz, Daya, Attack. Kemudian ada deterjen colek. Deterjen colek ini itu lebih dahulu muncul daripada deterjen cair. Contohnya itu ada deterjen ekonomi sama deterjen Wings biru. Lalu ini ada gambar dari deterjen cair. Deterjen cair ini itu berfungsi sama dengan deterjen bubuk, hanya saja berbeda pada bentuknya. Contoh yang beredar di pasaran itu seperti Rinso cair, teh cair, dan Soclean cair. Selanjutnya, kita akan masuk pada kandungan bahan yang terdapat dalam deterjen. Deterjen adalah surfaktan anionik dengan gugus alkil atau garam dari sulfonat atau sulfat berantai panjang dari natrium, RSO3- Na+, dan RSO3- Na+, yang berasal dari derivat minyak nabati atau minyak bumi, fraksi parafin dan olefin. Deterjen berhubungan dengan pembersihan benda padat dengan menyingkirkan benda yang tidak diinginkan dari permukaannya. Ini adalah contoh gambar, ilustrasi gambar dari molekul deterjen. Untuk rumus kimianya di sini proses pembuatan deterjen ini yaitu dengan cara mereaksikan alkil benzena dengan belerang trioksida. Dari hal tersebut, bahwa alkil ini yang sering digunakan yaitu jenis diodecyl benzena. Ini ada C6, H5, C12, H25.
Reaksi jenis ini dengan barang trioksida maka akan menghasilkan alkil benzena sulfonat C6H4C12 H25 SO3H. Selanjutnya, bahwa alkil benzena sulfonat ini dinetralisasi dengan menggunakan natrium hidroksida atau NaOH, sehingga akan menghasilkan natrium diodekil benzena sulfonat C12 H25C6 H4SO3Na. Selanjutnya, ini ada beberapa bahan lagi dalam deterjen. Ada bahan aktif sodium lauryl sulfonat, bahan pengisi sodium sulfat tetrasodium pirospat, dan sodium sitrat. Ada juga bahan penunjang atau pembentuknya, ada soda abu Na2CO3, STPP, sodium tripolifosfat. Ada juga bahan tambahan aditif seperti CMC, karboksil metil selulose, dan boraks. Kemudian kita akan masuk pada manfaat dari deterjen ini. Ini ada gambar dari merek deterjen yang sering kita temui di pasaran. Jadi berikut ini adalah manfaat dari deterjen. Yang pertama, pembersih pakaian. Yang seperti kita tahu, memang pada umumnya deterjen ini digunakan untuk mencuci atau membersihkan pakaian. Lalu di sini ada lagi membersihkan noda karpet. Untuk membersihkan noda karpet ini tuh cukup taburkan deterjen di atas noda, lalu gosok menggunakan sikat dan sedikit air. Lalu segera keringkan karpet itu menggunakan hair dryer atau langsung di bawah sinar matahari agar area yang basah tidak meluas dan karpet tidak berbau apek. Deterjen juga bisa digunakan untuk membersihkan tumpahan atau cipratan minyak. Memang sih, ini tuh sulit untuk dibersihkan, apalagi jika hanya menggunakan air. Maka dari itu, kita memerlukan deterjen untuk membersihkannya. Caranya juga cukup mudah. Cukup tabur sedikit deterjen di atas noda minyak, lalu beri sedikit air. Biasanya kita harus menunggu sekitar semalaman dan baru bisa dibilas keesokan harinya. Alhasil noda minyak tersebut akan hilang dan barang kembali bersih. Kemudian juga bisa digunakan untuk membersihkan dan merontokkan lumut. Untuk mengatasi hal ini, kita hanya perlu menaburkan deterjen di atas lumut, lalu didiamkan selama 3-4 hari. Namun pastikan kita harus memberi tanda pada area yang ditabur deterjen agar tidak ada yang terpleset. Nantinya lumut tersebut akan berubah menjadi coklat dan mati. Deterjen ini juga bisa digunakan sebagai alternatif pembersih kamar mandi dan dapur. Untuk membersihkannya dengan cepat, kita dapat menggunakan kurang lebih 5-7 sendok makan deterjen yang dicampur air. Lalu semprotkan cairan tersebut ke daerah yang bernoda atau kotor. Terakhir, kita tinggal menyikat dan membersihkan area tersebut hingga noda hilang. Selanjutnya, jika ada manfaat, pasti juga ada dampak negatif jika deterjen disalahgunakan. Berikut adalah dampak dari penyalahgunaannya. Yang pertama, bahan deterjen mengandung senyawa turunan minyak bumi. Deterjen konvensional terbuat dari berbagai macam senyawa kimia seperti builder, pewangi buatan, dan yang paling berbahaya adalah surfaktan. Surfaktan ini merupakan senyawa turunan minyak bumi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan pada permukaan air atau membuat permukaan menjadi lebih basah sehingga lebih mungkin untuk berinteraksi dengan minyak juga lemak. Kebanyakan deterjen konvensional menggunakan surfaktan yang berupa fosfat alkil benzen sulfonat, diethanolamines, alkil penoksi, dan semua senyawa ini merupakan senyawa yang berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, beracun, dan berbahaya bagi lingkungan. Selanjutnya, bahaya deterjen memicu eutrofikasi dan pencemaran air. Senyawa fosfat merupakan salah satu penyebab pencemaran air terbesar. 42% dari penyakit manusia dan hewan disebabkan oleh senyawa ini. Masalah utama adalah senyawa fosfat yang menyebabkan eutrofikasi pada ekosistem air. Untuk eutrofikasi sendiri adalah suatu kondisi pesatnya pertumbuhan tanaman eceng gondok dan ganggang. Jika kondisi ini dibiarkan, maka permukaan sungai atau rawa akan tertutup tanaman ini.
Dampak negatif akan dirasakan oleh biota air di bawahnya, karena eutrofikasi menghambat sirkulasi oksigen dan sinar matahari. Lalu tumbuhnya ganggang yang pesat dapat meningkatkan unsur hara di dalamnya. Lama-kelamaan, kan tidak mungkin kondisi ini dapat menyebabkan biota di dalamnya mati atau bahkan mengalami kepunahan. Yang ketiga, ada mengandung bahan yang sulit terurai. Surfaktan yang berasal dari minyak bumi akan sulit terurai di alam bebas. Senyawa seperti alkyl benzen sulfonates atau ABS yang banyak digunakan pada deterjen anti noda. Sebagai alternatifnya, terdapat senyawa alkyl phenoksi, polyetoxietanol, dan diethanolamines yang hanya sedikit lebih cepat untuk terurai dibandingkan dengan ABS. Yang keempat, ada penyebab berbagai penyakit. Berbagai senyawa buatan di deterjen dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti iritasi kulit, mata, bahkan memicu kanker. Selanjutnya, yang terakhir, kemasan plastik tidak ramah lingkungan. Kebanyakan deterjen yang ada di pasaran saat ini itu dikemas oleh kemasan botol plastik. Atau lebih buruknya adalah kemasan pouch daur ulang yang berbahan campuran antara aluminium foil dan plastik, sehingga sangat sulit untuk didaur ulang. Hal ini menyebabkan permasalahan baru selain deterjen yang berbahaya bagi lingkungan. Kemasan deterjen pun tidak dapat terurai hingga 450 tahun. Baik, ini ada contoh gambarnya. Ya, ini sampai menyebabkan pencemaran air yang begitu parah, hingga biota laut juga banyak yang mati. Bisa diamati terlebih dahulu gambarnya. Baik, itu saja dari saya. Kritik dan saran diperlukan, silakan untuk meninggalkan komentar di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan tetap berada dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.